Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi-pagi habis olahraga dikit ya, belum mandi, kepikiran bikin video nih. Jadi ini terkait kejadian kemarin ya di Jawa Timur, ada bentrokan yang melibatkan supporter. Nah, pasca kejadian rame ya. Di situ juga kita bisa menilai bahwa memang netizen termasuk supporter di Indonesia itu apa ya? Ya minim literasi, gegabah, nggak mau melihat dulu konteks, langsung berkomentar yang nggak gitu. Dan itu adalah ciri-ciri orang yang mudah dikendalikan orang lain gitu, gampang dikomporin, gampang dipanasin, mudah digiring gitu ya. Ya intinya SDM supporter di kita itu masih sangat mengkhawatirkan, masih riskan ya. Ini terkait apa? Terkait opini yang beredar pasca kejadian ya. Jadi kalau kita lihat komen-komen netizen itu banyak yang menganggap bahwa kejadian kemarin ya itu mirip atau identik dengan apa yang terjadi di Stadion Kanjuruhan tahun lalu. Padahal beda jauh ya, sangat berbeda konteksnya. Langsung kan komen-komen kita lihat deh di berbagai akun media sosial. Waduh, pada nggak belajar ya. Aduh, gimana sih ini supporter? Ayo berdamai, segala macam, nggak nyambung ya. Kalau yang di Kanjuruhan itu terjadi di dalam stadion ya, penyebabnya berbeda. Nah, sedangkan yang kemarin itu terjadi di luar stadion. Jadi ya ini makanya itu kan menyamakan tanpa nggak tahu persoalan gitu ya. Jadi memang apa-apa terkait kerusuhan itu sangat logis ya, sangat logis, wajar kalau orang langsung mengaitkan dengan Kanjuruhan. Tapi kita harus lihat dulu nih konteksnya nih. Untuk kejadian kemarin ya, mungkin ini banyak yang nggak suka dengan pendapat ini ya. Tapi saya pikir polisi sudah berada di koridor yang tepat kalau untuk kejadian kemarin di Jawa Timur. Kenapa? Kalau yang Kanjuruhan itu kan polisinya kan ada di ring 1 ya. Jadi untuk pengamanan stadion itu dibagi beberapa ring hingga 3 ring. Bahkan kalau misalkan ring pertama itu di center ban, area center ban, ring kedua itu di luar stadion ya, di luar stadion. Ring ketiga di sekitar stadion. Lalu ring 4 nih untuk pertandingan besar berlaku juga ring 4 itu di area kota ya, area kota. Tapi kita lihat polisi yang kemarin itu mereka itu nggak ada di ring 1 ya. Jadi ada peraturan Kapolri ya, nomor berapa? Nomor 11 tahun 2022 nih yang terbit setelah tragedi Kanjuruhan, itu mengatakan atau mengatur bahwa untuk ring 1 area dalam stadion tuh yang ada center ban, yang ada area atletik, itu udah nggak ada lagi polisi ya, udah nggak ada lagi polisi, yang ada hanyalah match steward. Jadi pengamanan internal dari panpel aja udah. Polisi ada di mana? Polisi itu ada di luarnya ya. Nah, kerusuhan yang kemarin terjadi itu bukan kerusuhan di dalam stadion ya, bukan. Tapi para penonton yang sudah keluar stadion itu mencoba kembali lagi, balik lagi ya, melakukan demo, dan mereka itu menuju ke arah pengurus yang ada di area stadion gitu ya. Jadi beda dengan Kanjuruhan nih. Kalau ini keluar, udah pada keluar, mereka mencoba masuk lagi sehingga berhadap-hadapan dengan polisi gitu. Nah, polisi udah bener nggak ada di situ? Sudah benar ya, udah betul polisinya ada di situ. Dan tugas mereka kan memang mengamankan ya. Jadi ada massa mendekati sekumpulan orang ya, para pengurus klub, para pengurus tim yang di demo. Itu polisinya ada di situ ya, mengamankan ya, karena memang tugas mereka mengamankan gitu. Makanya terjadi bentrokan ya. Nah, makanya dalam hal ini, dalam konteks ini saya katakan polisi sudah benar, sudah betul ya. Nah, tentang tindakan pengamanannya itu tinggal dilihat SOP-nya. SOP-nya ya. Kemarin tuh ada bentrokan tuh melibatkan gas air mata ya, kalau nggak salah ya. Nah, itu dilihat aja juknisnya atau peraturan teknisnya ya tentang penggunaan gas air mata dalam pertandingan sepak bola, pengamanan itu boleh enggak. Nah, kalau di area dalam itu kan jelas ya nggak ada polisi. Nah, kita bicara di area luarnya, itu polisi boleh enggak bawa senjata api sama
gas air mata. Setahu saya sih tetap nggak boleh ya, dalam pengamanan pertandingan tetap nggak boleh. Nah, lalu kenapa sampai ada gas air mata? Nah, itu mungkin diatur lagi. Jadi ada lagi peraturan Kapolri tentang penggunaan gas air mata ya. Saya nggak tahu. Tapi dalam konteks mengamankan ya, itu polisi kemarin sudah benar ya, dalam konteks mengamankan gitu. Jadi menghalau orang-orang yang mencoba mendekati. Karena kalau nggak dihalau atuh ya behak atuh ya, pengurus mah cuma berapa orang, nggak nyampe 10 meureun yang ngumpul, itu masa ratusan gitu. Nah, itu dari perspektif teknisnya ya. Lalu kita lihat perspektif sosiologis nih teman-teman ya. Jadi belakangan ini memang saya yakin yang kemarin merangsek itu bentrok dengan polisi patut diduga itu umurnya mungkin di bawah 35, di bawah 30 ya, pokoknya anak-anak muda. Jadi memang ada gerakan dalam beberapa tahun terakhir ini kan, apalagi saya hitung 1 dekade terakhir lah, 10 tahun terakhir ini kan arus informasi kan nggak bisa ditahan ya, film-film, gaya hidup, pergerakan, ideologi ya. Jadi memang ada semacam tren energi anak-anak muda ini dilampiaskan ke sepak bola, bukan dalam hal bermain bolanya saja, tapi juga nonton bolanya, supporterannya gitu ya. Jadi ada yang melampiaskan ini ke otomotif, ada yang ke otomotif, ada yang ke musik, nah sebagian ke sepak bola. Makanya sepak bola ini ya mengadopsi, bukan mengadopsi namanya apa? Mengadopsi, mengidentifikasi, menganggap dirinya sama gitu ya, dari tontonan, dari informasi, bacaan itu disamakan. Kan di luar negeri itu kan ada gerakan-gerakan yang gerakan semacam anti sistem ya, garis keras, lalu penolakan terhadap sistem dalam konteks kenegaraan itu berbaur di gerakan dalam sepak bola. Sepak bola itu di luar negeri itu gerakan-gerakan serius loh ya. Kayak ada gerakan sayap kanan tuh. Sayap kanan ini adalah konservatif ekstrim ya teman-teman. Dalam konteks yang lebih parah lagi, ini adalah gerakan chauvinisme. Tahu chauvinisme yang menganggap dirinya atau bangsanya ini lebih unggul daripada bangsa lain ya. Ini sayap kanan. Kayak Ultras Lazio misalkan. Ultras Lazio ini kadang-kadang berujung antisemit ya. Antisemit itu anti etnis tertentu. Bahkan kalau dilihat garisnya ini, dulu ada seorang fasisme di Italia ya, namanya Benito Mussolini. Ya, temannya Hitler lah ya, temannya Hitler. Itu masih ada gerakan neo-Nazi itu ya. Kalau kita lihat simbol-simbol, ucapan-ucapan, teriakan-teriakan. Makanya beberapa kali ada denda yang turun dari UEFA, dari FIFA untuk kelompok supporter seperti ini gitu ya. Ada sayap kanan, ada sayap kiri ya, sayap kiri, ada gerakan sosialis, ada macam-macam lah ya, macam-macam. Nah, saya ngomong yang di Indonesia ya, riset saya itu mengatakan memang ada gerakan seperti ini di anak muda, anti sistem. Terlebih gini nih, terlebih kita harus mengakui ya, sepak bola ini kan menjadi pelarian ya, pelarian untuk kebanyakan orang dalam lepas dari kepenatan hidup sehari-hari. Jadi mereka yang kalah dalam kehidupan sehari-hari ya, secara ekonomi, secara sosial, secara pendidikan, bisa melampiaskan atau meluapkan ya kearoganan mereka itu hanya di sepak bola. Cuma di sepak bola lah orang-orang yang termarginalkan ini bisa marah-marah, bisa teriak-teriak, bisa nunjuk-nunjuk orang, ngomong-ngomong kasar, anjing, goblok, segala macam, ngelempar-lempar. Nah, cuma di sepak bola ya, dalam keseharian mereka tertunduk lagi. Apalagi kalau kita lihat dinamika ya, ada semacam bahwa kepenatan hidup mereka ini, mereka menyalahkan negara nih, menyalahkan negara ya, harga-harga naik, mungkin inflasi segala macam. Makanya ketika melihat aparat ya, pihak keamanan itu mereka melihat itu kan representatif negara ya, akhirnya semakin lincah mereka ya. Jadi ketika berhadapan dengan polisi, adrenalinnya makin tinggi gitu teman-teman ya. Itu nah makanya dalam banyak hal ini juga kita bicara tentang teori kerumunan ya. Jadi teori kerumunan ini adalah bahwa orang-orang yang berbaur dalam suatu kelompok itu seakan terlepas dari norma ya. Mereka nggak tahu aturan, nggak mengindahkan hukum, nggak mengindahkan norma sosial,
ya, apalagi kesantunan, kesopanan mereka udah enggak ya. Jadi mereka itu langsung aja sangeunahna bebas kumaha aing. Enggak, ini konteksnya bukan cuma yang di Jawa Timur kemarin ya, ini konteks dalam dinamika global nih supporter Indonesia. Dan yang namanya kerumunan ini biasanya mereka itu punya musuh bersama gitu ya, yang dijadikan musuh bersamanya. Makanya makin berani ya. Jadi kalau orang di dalam kerumunan ini berani-berani, orang paling pengecut sehari-hari, tapi ketika sudah bergabung dengan kerumunan massa ini jadi paling jagoan ya. Nggak ada yang mereka takuti ini. Teori kerumunan ini menganggap mereka punya satu musuh ya. Misalkan nih, bisa jadi yang mereka jadikan musuh itu supporter lawan ya. Termasuk aparat keamanan ya, pihak kepolisian itu dalam berbagai bentuk supporter itu bisa mereka anggap sebagai musuh bersama. Apalagi kondisi negara yang mereka anggap nggak bersahabat ya, terakumulasi dalam kehidupan sehari-hari gitu. Mereka menganggap orang berseragam itu ya representasi dari negara gitu. Jadi makin ini mereka kadang-kadang mereka lupa argumennya, mereka demo berkumpul tuh apa gitu. Udah yang penting mah rusuh aja gitu ya. Itu teman-teman teori kerumunan, musuh bersama. Nah, terlebih dari pihak keamanan kita ini kan SDM-nya ini kan belum spesifik ya. Kalau di luar negeri itu penanganan supporter itu ada semacam kelompok ya, satgas-satgas yang spesifik untuk menangani supporter. Mereka ini paham banget psikologi massa. Misalkan ya, saya lihat sering sekali nih ada kesalahan mendasar pihak keamanan dalam menghadapi massa. Kadang-kadang ini dulu ya di Siliwangi ya, ada polisi nih jaga ke depan kan, di depan jaga sambil nonton. Kadang-kadang mereka cuma diejek, dihina, diceletukin, marah. Tiba-tiba ke pagar mukulin pakai pentungan. Iya, tambah ngamuk supporternya gitu, tambah ngamuk gitu ya. Nah, sedangkan ya kan begini nih, kalau misalkan ada kerumunan massa, kalau yang berulah itu cuma 1-2 orang, diem aja langsung ke belakang ambil ya. Kalau berpotensi untuk memprovokasi, ambil 1-2 orang ini diambil. Tapi kalau misalkan udah mulai rusuhnya ratusan nah itu baru ada pergerakan bahwa massa ini digimanain gitu ya. Makanya di luar negeri itu kadang-kadang untuk menghadapi massa itu digunakan perempuan ya, ibu-ibu gitu loh. Itu untuk meredakan tuh tensinya. Karena kan psikologi ya, supporter laki-laki itu masa iya ibu-ibu mau mereka hajar juga kan ya, pasti tensinya menurun. Juga penggunaan hewan tuh seperti pasukan berkuda ya. Jadi supporter itu kalau lihat kan, pernah sering lihat ya dalam Piala Dunia, Piala Eropa itu polisi menggunakan kuda. Jadi mereka punya pasukan berkuda. Jadi kalau misalkan ketemu supporter tuh otomatis mereka inferior. Kudanya kan bukan kuda segini loh, bukan kuda poni, kuda-kuda yang tinggi ya. Jadi relatif mereka itu nggak akan nyari perkara. Terus penggunaan anjing ya, saya pikir masih kurang nih di Indonesia ini penggunaan anjing ya. Padahal yang namanya supporter itu mereka itu lebih takut sama 1 ekor anjing daripada 10 orang polisi. Kalau polisi yang maju mendekati, mereka lempar-lempar, mereka teriakin. Tapi kalau udah ada anjing 1 aja, supporter pada mundur gitu ya. Ya kayak gitu-gitu ya teman-teman. Jadi saya pikir nggak bisa menangani supporter ini menggunakan atau oleh SDM yang masih general, masih umum ya. Tetap diperlukan SDM yang spesifik, khusus ya. Beri pelatihan khusus dan lain sebagainya gitu. Oke, teman-teman gitu aja mungkin pagi ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.